Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ini kan ada Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi itu yang berpandangan bahwa Ketum DPP PKB Gus Muhaimin, kemudian Ketum PAN Zulkifli Hasan, Zulhas, yang mengusulkan agar penundaan pemilu ini dianggap sebagai langkah bunuh diri gitu, Iya. Kang Epul gitu loh. Nah, artinya kalau misalkan melihat tadi sebagai langkah bunuh diri, saya menerjemahkan itu langkah bunuh diri menghilangkan pendukung parpol ya gitu loh. Kalau dari perspektif psikologi politik itu, apakah bisa diamini gitu Kang Ipul Ya seperti itu, kalau dalam konteks ini saya kira saya sih tidak sepakat dengan Muslim Arbi ya. Karena alasannya tadi bahwa kita sudah melihat relativisme dari para pendukung di PKB dan PAN itu adalah orang-orang yang sudah sudah jatuh hati, sudah jatuh cinta sejak awal pertama mereka berdiri. Oke. Nah, jadi apapun yang terjadi itu tidak akan menggoyahkan. Berbeda dengan swing voter. Oke. Kalau swing voter ini akhirnya dia bisa berpindah pilihan di detik-detik terakhir melihat performance partainya atau performance pimpinan partainya. Sehingga menit-menit terakhir lah baru diketahui swing voter ini akan memilih kemana. Dan saya kira jumlah swing voter itu juga didominasi oleh milenial. Dan mungkin kalau bergerak hari ini 2024 nanti misalnya, ini juga masuk pada Gen Z nih. Gen Z artinya pemilih pemula. Pemilih pemula hari ini, walaupun orang tuanya memilih PKB, orang tuanya memilih PAN, dia sangat boleh jadi akan lebih banyak dipengaruhi oleh media sosial, lingkungan tempat dia beraktivitas sehari-hari. Untuk pendukung fanatiknya itu tidak akan merubah, tapi untuk swing voternya bisa jadi itu yang dimaksud oleh Muslim Arbi. Swing voter yang kemungkinan akan memilih PAN dan PKB, mereka nggak jadi tuh. Karena kok malah mendukung upaya-upaya mencederai undang-undang yang sudah disepakati. Gitu. Walaupun ini masih cukup lama ya, masih cukup lebar gitu ruang geraknya sampai dengan 2024, tapi itu bisa cukup mempengaruhi ya sepertinya. Iya. Nah, yang menarik juga kabar terakhir itu tadi kan PAN ada bantahan, ada kekecewaan dari pendukungnya. Ini masih dari PAN. Saya dengar kabar akhirnya Zulkifli Hasan itu menyampaikan ke publik bahwa beberapa saat yang lalu, masih di bulan Februari kemarin, PAN diundang oleh Menko Koordinator Maritim dan Investasi, Pak Luhut Panjaitan. Untuk apa? Untuk membahas usulan penundaan pemilu 2024. Jadi hari ini saat kita diskusi, di Twitter sedang ramai. Oh, ternyata Om Luhut di belakangnya. Atau mungkin bisa jadi justru Pak Luhut sedang quote and quote memarahi gitu loh. Ngapain sih penundaan pemilu, bisa jadi gitu juga. Nggak ada. Jadi kejadian itu sebelum ramai-ramai, sebelum Gus Muhaimin ngomong, sebelum Zulhas ngomong, itu kejadian dulu di pertemuan. Nah, baru dan salah satu yang diinginkan oleh Pak Luhut ini, kalau mudah-mudahan beritanya valid ya. Pak Luhut memang meminta ke PAN untuk usulan pemindahan ini disampaikan, usulan penundaan pemilu itu disampaikan ke publik dan disampaikan di acara internal Partai PAN saat kemarin di mana, di Bali atau di mana lah. Dan itu sudah disampaikan. Ya, kalau sudah ceritanya seperti ini, nampaknya tidak ada yang tidak muncul. Nampaknya seluruh momen-momen penting di negeri ini, disitulah ada Pak Luhut. Tapi pertanyaannya, apakah dengan tadi misalkan penjelasan dari Kang Epul soal penundaan pemilu, LBP, itu kemudian dipanggil Zulhas gitu loh, apakah ini menjadi semacam test the water gitu? Oh iya, pasti karena itu kan kayaknya sih sudah jadi SOP itu. Kayak lempar dulu nih, gimana responnya? Oh, tidak memungkinkan, pakai cara yang kedua. Kan ini bukan cara yang pertama. Cara sebelumnya kan Jokowi ada mau diusulkan perubahan DPR agar presiden bisa terpilih, bisa 3 kali ikut kontestasi. Kan sekarang 2. Nah, yang 3 periode ini kan ditolak.
Nah, ini gagal, kemudian muncul, ya udah jangan 3 periode, perpanjangan aja gitu. Nah, kegaduhan ini, apa dampak terbesarnya yang bisa ditimbulkan dari kegaduhan ini? Kalau misalkan tadi disebutlah itu menjadi test the water gitu Iya, kan, tetapi dampak terbesar apa yang bakal terjadi? Mungkin khususnya untuk partai politik yang mengusung itu sendiri gitu. Kalau dalam pendekatan psikologi, ada yang namanya kondisi hipnosis, Kang. Kondisi hipnosis itu bukan cerita seperti uya-kuya Menghipnotis orang gitu. Begitu dia cerita, bukan. Ini lebih ilmiah gitu. Biasa ini dipakai sebetulnya ya kalau di industri lebih banyak oleh orang-orang sales marketing tuh. Iya. Nah, ketika kita berikan rentetan pertanyaan secara intens, secara cepat, misalkan Kang Ijo bajunya kotak-kotak ya, kan jawabannya Wah, iya kan ya. Wah serasi banget dengan celananya yang warna abu-abu ini. Oh iya, makasih gitu. Kayaknya proporsi Kang Ijo nih dengan tinggi segini cocok banget nih buat jadi model. Oh iya. Kang Ijo kalau pakai ini lebih cocok nih kayaknya nih. Ini murah kok ini. Nah, iya. Jadi ketika kita diberikan pertanyaan yang jawabannya sudah pasti iya, kan ini bajunya kotak-kotak ya, bukan garis-garis. Lah udah emang kotak-kotak kan itu. Nah, ketika kita diberikan rentetan minimal 3 pertanyaan yang jawabannya iya, maka pertanyaan keempat dia akan mengiyakan setidak masuk akal apapun yang kita inginkan. Gitu. Nah, itu dalam konteks individu ya, orang ke orang. Nah, dalam konteks pemerintahan ini ya kurang lebih caranya juga ada kemiripan dengan hal itu. Kita coba ini, coba ini. Akhirnya orang si kepala tuh udah terlalu penuh gitu. Oh ini. Nah, pada satu titik pemerintah nanti atau penguasa nanti memberikan kebijakan yang tidak masuk akal tapi seolah-olah masuk akal, akhirnya ya udahlah. Ya, oke, kayaknya emang bener deh ini. Ya, masuk akal gitu. Kayaknya bener deh, kayaknya masuk akal deh. Padahal 4 bulan, 5 bulan yang lalu kita jelas-jelas menepis itu. Ini jelas nggak masuk akal, ini berbahaya, ini akan mengganggu kedaulatan kita. Ini karena terus akhirnya, iya ya udahlah. Selain karena faktor kepentingan juga mungkin ya. Maksudnya? Iya, artinya ada faktor kepentingan juga yang mengiyakan itu, mendukung penundaan pemilu kan begitu. Oh iya pasti kan itu udah kita bahas kemarin ya bahwa anggaplah memang betul yang terjadi itu dikumpulkan atau dipanggil oleh Pak Luhut, kemudian diberikan arahan begini-begini, tentu kan tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada take and give-nya yang dianggap seimbang. Dan itu pasti dianggap menguntungkan PAN atau PKB. Cuman memang yang sangat kita sesalkan dari PAN adalah ini blunder besar yang kedua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kan ketika blunder pertamanya ketika PAN sudah mulai relatif dapat simpati rakyat dengan berada di luar pemerintahan, ternyata gabung kan harapannya dapat jatah dong, itu dapat kue kekuasaan. Ternyata sampai hari ini tidak ada. PAN tidak dapat apa-apa. Itu kan sudah satu blunder buat partainya. Yang kedua, dia sekarang mengusulkan penundaan pemilu dengan karakteristik yang pemilih PAN yang detik ini sebagian sudah beralih ke Partai Umat, karena PAN agak sulit juga dilepaskan dari Amin Rais sebagai bapak reformasi gitu kan. Maka suara PAN saya kira ini akan makin tergerus. Yang tersisa adalah suara-suara fanatik yang memang juga tidak besar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini. Kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.